Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Basis Data. Hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu Data Control Language atau DCL. Nah, secara secara pembagiannya kemarin itu kita sudah membahas tentang DDL, Data Definition Language, kemudian ada DML, dimana ini berhubungan dengan data record ya, data record, dan yang terakhir ini ada hubungannya dengan tentang kontrolnya, tentang kontrol, atau bisa dibilang DCL ini berkaitan dengan hak akses terhadap user dari si user database gitu. Nah, dalam DCL itu ada dua, yaitu ada grant dan ada revoke. Nah, secara definisi, DCL itu adalah metode query SQL yang digunakan untuk memberikan hak otorisasi mengakses database, mengalokasikan space, pendefinisian space, dan pengauditan penggunaan database. Jadi ini berkaitannya dengan hak akses. Nah, query-nya ada dua, yaitu grant, di mana grant itu perintah untuk memberikan akses data, sedangkan revoke itu mencabut akses data. Jadi revoke itu kebalikannya dari grant tadi. Mari kita lihat contoh dari grant. Nah, grant ini digunakan untuk mengizinkan mari kita lihat grant. Grant itu digunakan untuk mengizinkan seorang user untuk mengakses tabel dalam database tertentu. Jadi kalau misalnya ada user namanya user RPL, nah si RPL ini mau diberikan akses bisa apa aja, apakah bisa insert aja, atau dia hanya bisa insert update, atau bisa diberikan full akses. Nah, itu perintahnya ada di grant, dimana si query-nya seperti di bawah ini, grant, kemudian hak akses, on nama tabel tuh nama user. Hak akses ini yaitu tadi hak akses apa saja, apakah insert, update, delete gitu misalnya. Nah, ketentuannya, hak akses atau privilege adalah hak-hak yang diberikan server administrator kepada user, yaitu ada create, delete, drop, update, dan insert juga lainnya. Kemudian ada nama tabel. Yang tadi nama tabel itu adalah tabel yang akan diakses atau pemberian hak kepada user. Kemudian ada user. Nama user ini adalah user mana yang akan diberikan hak, dengan ketentuan nama pemakai diikuti nama dari host diawali tanda @ Contohnya misalnya di sini ada tabel buku, isinya ada nomor, kode buku, nama buku, dan pengarang. Nah, misalnya kita ini mau memberikan hak akses penuh supaya dapat melakukan modifikasi pada tabel, atau misalnya di sini ada dia hanya memberikan hak akses drop dan insert saja pada tabel buku pada admin. Maka untuk yang perintah pertama, secara keseluruhan si perintahnya grant, kemudian all privilege on tabel buku, nama tabelnya, to admin at localhost. Jadi ini nama usernya diikuti dengan @ tadi. Kemudian kalau yang kedua dia hanya memberikan hak akses drop dan insert, berarti dia grant hak aksesnya apa saja, yaitu drop dan insert. Drop, insert on nama tabel buku to admin. Itu contohnya untuk yang grant. Kemudian kita lihat contoh yang revoke atau mencabut hak akses. Revoke digunakan untuk melepaskan atau mencabut hak akses oleh web server kepada seorang user
mengakses tabel ataupun pada database tertentu. Sama kayak tadi secara query, hanya bedanya di depannya ya. Kalau tadi dia grant hak akses on nama tabel from nama user, kalau ini revoke hak akses on nama table from nama user. Kalau hak akses itu yang tadi, nama tabel adalah tabel yang akan diakses dan nama user adalah si user yang akan diberikan hak. Contoh misalnya pada tabel buku yang tadi, kita mau melepaskan atau mencabut hak akses admin pada tabel buku secara keseluruhan. Jadi yang pertama ini si admin nggak bisa melakukan akses apapun dalam nama tabel. Kemudian mencabut hak akses untuk perintah drop dan insert. Berarti sama kayak tadi, revoke or privilege on tabel buku from admin. Kemudian kalau yang hanya revoke untuk drop dan insert saja, revoke, drop, insert on nama tabel. Nama tabelnya adalah tabel buku from admin, nama usernya. Itu query untuk grant dan revoke. Hanya di DCL itu hanya ada dua, yaitu grant untuk memberikan hak akses dan revoke untuk mencabut hak akses. Sekarang mari kita lihat secara coding untuk contoh dari DCL. Oke, sekarang kita mulai coba langsung bagaimana perintah DCL, yaitu grant dan revoke. Sebelumnya kita masuk dulu ke MySQL-nya ya. Oke, ini udah masuk ke MySQL-nya. Kita lihat dulu ada user apa saja pada MySQL kita. Perintahnya adalah jadi di sini ada user root dan lain sebagainya. Sekarang kita bikin dulu untuk usernya, user admin misalnya, kita simpan di localhost. Terus misalnya mau pakai password, nanti identified by passwordnya misalnya 123. Oke, ini sudah oke. Sekarang kita lihat sudah masuk untuk untuk si user admin. Oke, sekarang kita mulai untuk memberikan hak akses kepada si admin ini. Misalnya kita mau memberikan hak akses insert update gitu ya. Maka grant insert select misalnya update on nama database-nya, nama tabelnya. Ini kita pakai database yang contoh ini ya, yang contoh kasus ini nama tabelnya tabel buku di database perpustakaan itu admin. Oke, kita sekarang sudah memberikan hak akses kepada si admin. Jadi si admin ini bisa melakukan insert, select, dan update pada tabel buku di database perpustakaan. Sekarang kita masuk ke database-nya, tapi loginnya pakai login si admin. Passwordnya kita udah masuk ya, kita hapus dulu database-nya.
Oke, sekarang kita misalnya mau melakukan select from. Nah, si admin ini bisa melakukan select. Kemudian misalnya dia mau melakukan insert into misalnya nama bukunya mau buku apa, buku Python, pengarangnya adalah tim dosen, stoknya 10. Oke, ini masuk ya. Sekarang kita lihat. Nah, buku Python ini sudah masuk. Tapi kalau misalnya mau melakukan update, update tuh bisa ya. Berarti misalnya kita mau melakukan yang nggak bisa itu adalah delete ya. Delete ini nggak bisa karena kita tidak memberikan hak akses kepada admin untuk melakukan hapus data record. Yang bisa dilakukan hanya select, insert, dan update ya. Jadi kalau tadi select, nah ini akan bisa dan si data nya tidak terhapus karena tadi ke deny. Oke, sekarang kita lakukan revoke untuk si admin ini. Kita kembalikan dulu ya ke sini. Masuk revoke-nya itu revoke. Misalnya yang mau di revoke itu adalah insert-nya. Insert dan update. Jadi di sini kita melakukan revoke, menghapus hak akses si admin, insert dan update-nya. Kalau tadi grant-nya dia bisa melakukan select, insert, update. Kalau sekarang kita cabut hak akses insert update-nya. Kita masuk lagi ke admin. Dia bisa melakukan select, tapi kalau misalnya mau melakukan insert, bukunya misalnya kita masukkan semua aja deh. Ada buku, kemudian nama buku, pengarang, stok. Dimana selanjutnya adalah F misalnya. Terus nama bukunya ulang.
dia akan ditolak untuk melakukan insert karena sudah di revoke tadi. Jadi perintahnya jawaban perintahnya adalah deny to user admin gitu. Jadi kalau grant tadi dia dengan diberikannya hak akses insert, maka si admin ini bisa melakukan insert, tapi setelah dicabut hak aksesnya, setelah di revoke, si admin ini tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan insert karena sudah dicabut hak akses insertnya. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Silahkan dicoba latihannya, dicoba juga ini yang tugas ini menggunakan penyelesaian yang ini, yang grant juga sama. Kemudian di sini ada tugas, silahkan dikerjakan 1-5 menggunakan tabel buku. Tabel bukunya yang ini, jadi kalian bisa bikin dulu. Nanti setiap soal tolong dituliskan query-nya dan di screenshot hasil dari si comment prompt tadi, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.